Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ya'udhisana Muhammad Kiai Maka Allah ta'ala para hormati dan kalau hormati Pak pun Bapak Wakil Bupati jajaran pemerintah Temanggung, Pak Hospital Lalu dan Polri warga hadirin dan hadirat dengan mulia. Temanggung ini daerah ingkang dados daerah idaman. Niki daerah idaman. Idamane sinten? Idamane wong donya. Rumiyin wonten bangsa
ingkang terkenal sak donya. Pinter-pinter, ganteng-ganteng, ayu-ayu, dan merasa sebagai bangsa super. Namanya bangsa Yunani. Ini menginspirasi dunia dengan pemikiran-pemikirannya, dengan gaya hidupnya. Yunani duwe filosof-filosof besar, ono Plato, wonten Aristoteles, wonten Sokrates. Duwe Gusti Allah namine Zeus. Dan iki Gusti Allah lanang. Rabi kali Gusti Allah wedok. Naminipun Hera. Lah niku duwe anak sing apik jenengane Hercules, sing nakal jenengane Ares. Hercules simbol kebaikan, Ares simbol kejahatan. Nah niku nginspirasi dunia bangsa. Akan tetapi mereka punya catatan bahwa dalam dunia yang sama ini ono jenengane swarga. Nah, swarga niku menurut kitab kunonya Yunani, cirine itu sekawan, 4 cirinya. Udaranya tidak pernah panas, tidak pernah dingin. Sedangkan matahari tidak pernah ingkar janji. Pagi terbenam, sore terbit. Air mengalir sepanjang tahun. Daun tidak pernah rontok. Nah itu surga. Sementara yang Yunani, orang Yunani di sana, 4 hal itu tidak ditemukan. Matahari selalu ingkar janji. Napa malih pun musim tidak ada matahari. Artinya mereka dalam waktu 1 tahun ada waktu kehilangan matahari. Itu yang membuat mereka yakin tanah mereka bukan surga. Yang kedua, daun tidak pernah rontok. Yunani musim gugur seluruh daun rontok. Tidak ada yang nyantol selain daun cemara. Udara tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, tidak bisa. Mereka menemukan udara kalau panas ekstrim, kalau dingin -0 derajat. Nah, ini membuat mereka ini dudu swarga. Cerita tentang surga itu kemudian menyebabkan tiang Yunani ngirim utusan kon golek swarga. Utusan itu bernama Bartolomius. Nah, Bartolomius ini melakukan pengembaraan mencari tanah surga. Setelah melakukan perjalanan berpuluh tahun, pulang ketemu tanah surga. Disebut sebagai Argir atau Jabadiu. Nah, Argir atau Jabadiu ini yang akan menjadi tempat perpindahan orang Yunani. Tetapi karena konflik di dalam negeri gagal. Nah, mualimnya, carane ngono, sopir kapal Bartolomius itu menyimpan catatan itu, diberikan kepada orang India. Maka India yang kemudian melakukan perjalanan mencari tanah surga. Satu ras di India boyong dengan berbagai faktornya, transit di sebuah pulau namanya Maldives atau Maladewa, membuat kerajaan namanya Salangkanaya. Nah, tapi surga ini belum sesuai. Nah, di situ punya anak namanya Mula Warman, boyong satu negara, terdampar di ujung timur Kalimantan. Bikin keraton besar namanya Kutai Kartanegara. Nah, itu punya anak namanya Dewa Warman, melakukan perjalanan ke ujung kulon
bikin kerajaan baru namanya Salomonegoro. Punya anak namanya Purnawarman, masuk pedalaman Jawa Tengah, Jawa Barat, bikin kerajaan Tarumanegara. Turunannya namanya Sinasanaha, geser ke daerah Ciamis, bikin kerajaan Galuh. Lah punya anak namanya Sanjaya, punya wangsa besar, masuk ke pedalaman Jawa Tengah, ketemu kawasan Dieng, Temanggung dan sekitarnya. Nah, maka di sini berdirilah kerajaan besar namanya Mataram. Nah, di sini kita lihat. Nah, disinilah kemudian menjadi pusat peradaban terbesar. Terbesar di sini, Dieng, Temanggung. Nah, karena konflik, akhirnya menjadi konflik. Wangsa-wangsa konflik. Salah satu wangsa yang konflik adalah wangsa Sanjaya sama wangsa Sailendra. Wangsa Sanjaya ini Hindu, wangsa Sailendra itu Buddha. Nah, itu yang menyebabkan bergeser kekuasaan ke daerah ke sini, ya mungkin sih. Dan dibangunlah sebuah universitas besar namanya Universitas Nalanda di sini, di daerah ini. Tapi karena ledakan-ledakan gunung sehingga bekasnya hampir hilang, paling tinggal situs-situsnya. Nah, ini peradaban besarnya di sini. Nah, pertarungannya seru di sini. Pulau Temanggung itu galak-galak itu ya agak masuk akal. Perang di sini. Dan perebutan kekuasaan berikutnya ini lebih kepada persoalan agama di sini. Muncul wangsa besar namanya Sanjaya dan wangsa besar Sailendra. Saya bertahun di sini sekitar tahun 825 kan. Jadi 800-an. Sampai belum lahir. Belum. Tahun di sini. Sampai calon Raja Sanjaya dari wangsa Sanjaya ini takut jadi raja karena musuhan sama pakliknya. Orang itu bernama Panuko. Panuko ini sampai gak berani jadi raja karena takut kelahi sama pakliknya yang namanya Garung atau Semaratunggal. Dulu Garung itu pindahan dari Dieng ini, yang kemudian menyisakan kecamatan, jadi kecamatan Garung itu Rakai Garung pindah sini, mimpin wangsa baru namanya wangsa Sailendra, agamanya Buddha. Kerasnya luar biasa sampai digelari Semaratunggal. Wah, tahu power. Nah, yang Hindu kalah, pelan-pelan kalah, geser. Kenapa? Karena calon raja yang namanya Panuko minggat. Timbangannya tawur pergi ke India belajar ilmu arsitektur. Nah, begitu belajar arsitektur pulang itu dikenal dengan nama Resi Gunadharma, arsitek yang paling terkenal. Nah, bangsa Sailendra karena perang terus, ini akhirnya sebagian besar bodoh, tapi menang dan akhirnya wis bar menang perang, pengen bikin tempat ibadah karena perang atas nama agama. Lah begitu mau bangun tempat ibadah, karena nggak kepikiran pendidikan, nggak punya orang pinter, goblok kabeh. Akhirnya nggak bisa bikin candi besar, wong arsiteknya nggak punya. Carilah arsitek yang disuruh untuk bangun candi Buddha. Nah, ternyata arsitek yang paling terkenal bernama Resi Gunadharma itu Hindu. Nah, piye coba? Wangsa Buddha mau bikin candi,
Yang ada arsiteknya orang Hindu. Yo kepeksa. Akhirnya Panukuh atau Gunadarma diminta untuk bikinkan candi. Dibangunlah sebuah candi besar, candi Buddha, tapi karena arsiteknya wong Hindu, maka nuansanya Hindu. Dibangunlah sebuah candi yang dikenal dengan nama Sambara Budura, yang sekarang tersisa namanya Borobudur. Wah, bagus itu. Nah, saking bagusnya, tapi Semaratungga tetap ngotot, tetap harus Buddha. Hindu tidak boleh hidup di tanah Matahari. Tapi aneh ini terjadi. Nah, ini semoga kita jadi pengingat. Semaratungga yang anti terhadap Hindu itu punya anak perempuan namanya Pramodawardhani. Pramodawardhani ini jatuh cinta sama Panukuh yang Hindu. Mulai wong Temanggung hati-hati kalau jengkel sama tetangganya, jangan-jangan anaknya saling jatuh cinta. Ini dedengkot Hindu, itu dedengkot Buddha, anti Buddha. Lah kok punya anak namanya Pramodawardhani jatuh cinta sama dedengkotnya orang Hindu. Ya pokoknya, Pak, kalau aku tidak dinikahkan sama Mas Panukuh, lebih baik aku mati, Pak. Sebagai orang tua nyerah wong anak semata wayang. Terjadilah pernikahan antara orang Hindu sama orang Buddha. Bareng tadi mantu, yo gelem ora gelem, karena ini pewaris tahta, ini perempuan punya suami, akhirnya suaminya inilah yang jadi pewaris tahta. Akhirnya kemudian ada orang Hindu menjadi raja di kerajaan Buddha karena perkawinan dengan anak Raja Buddha yang anti Hindu. Jadilah si Panukuh penerus Semaratungga yang bergelar kemudian Rakai Pikatan. Itu di sini. Habis itu rukun, ya Hindu, ya Buddha, rukun. Nah, setelah rukun dari Jogja pengen membuat candi namanya Resi Kumbayoni, karena yang Hindu larinya ke daerah Jogja. Matur ke Rakai Pikatan, Anda ini orang Hindu, walaupun sekarang jadi raja di kerajaan Buddha, tolong aku dibikinkan candi. Kalau enggak tak serbu. Akhirnya Rakai Pikatan, ya udah tak bikinkan candi biar anak saya yang menjadi pengawasnya. Akhirnya Rakai Pikatan utus anaknya namanya Lokapala untuk membangunkan candi Hindu di tempat Resi Kumbayoni yang akhirnya dikenal dengan nama Candi Prambanan. Akhirnya rukun. Lah begitu rukun ternyata situasi di sini menjadi tidak terkendali karena gunung-gunung di pedalaman sini meledos, meledak-ledak di daerah sini, ya tidak terkendali. Akhirnya bubar semua. Apalagi Gunung Sindoro sama Sumbing, ini gunung yang paling berbahaya di Indonesia. Iya, Sindoro sama Sumbing ini gunung yang paling berbahaya. Kenapa? Karena kalau meledak itu bukan ujungnya, tapi jebol dari bawah itu yang paling bahaya dari Sindoro Sumbing. Kalau Merapi meledosnya di atas, belum gitu jadi kayak mau udulan. Nah, Sindoro Sumbing ini tidak jebol dari bawah. Makanya karena model ledakannya seperti itu, maka kemudian Sindoro Sumbing meninggalkan sisa tanah yang sekarang menjadi tempat menanam bako terbaik di dunia. Material yang dari bawahnya ini menghasilkan tanah yang tembakaunya paling baik di dunia. Cuman orang parahannya yang agak bodoh. Punya bako terbaik
dicampur dengan bako-bako dari daerah lain yang kualitasnya jelek. Nah ini bako Jombang, bako Klaten akhirnya melakukan perkawinan perbaikan keturunan. Parahan. Nah ini nanti biar dipikir sama Pak Wabub karena ini urusannya negara. Ya itu. Nah inilah makanya kemudian hasil dari peristiwa ini para putra dewa Wangsa Shailendra pindah ke Palembang. Nah, Wangsa Isyana dari Sanjaya geser ke kawasan timur, bikin wangsa baru namanya Wangsa Isyana dipimpin Empu Sindok. Yang akhirnya jadi cikal bakal kerajaan di Jawa Timur itu loh awalnya. Kenapa orang Indonesia rukun antar umat beragama? Karena sudah diselesaikan di Kedu, maka bala putra dewa ketika pulang ke Palembang tidak ribut masalah agama. Akhirnya Sriwijaya menjadi besar karena tidak lagi konflik agama. Yang di Jawa Timur jadi cikal bakal Kadiri, Singosari, Kertanegara. Walaupun Kertanegara adalah penganut Bhairawa Tantra Hindu, tapi dia menghormati perbedaan antar agama. Zaman Majapahit perbedaan itu dikukuhkan dalam sebuah semangat namanya Bhinneka Tunggal Ika. Semenjak itu bangsa ini saling menjaga antar agama. Makanya tidak usah heran dalam situasi yang sulit antar agama di Indonesia. Makanya ketika sekarang ada perayaan Natal, maka Banser jaga gereja. Itu adalah warisan asli bangsa Indonesia. Makanya orang kalau tidak ngerti, karena situasinya sulit. Sekarang banyak orang membicarakan agama menjadi bagian dari konflik. Kalau sudah seperti itu, Banser kayak gini, polisi, ada Pukam, turun tangan secara bersama-sama jaga gereja. Tidak usah disalahpahami. Itulah warisan asli bangsa Indonesia, upaya untuk menjaga kelangsungan berbangsa dan bernegara. Nah itu. Jadi kalau berbicara Temanggung sebagai sebuah masa lalu sebelum hari jadi, ini adalah pusat kota, pusat metropolitan tertua di tanah Jawa. Yang kemudian geser ke Majapahit, geser ke Sriwijaya, itu dulu pusatnya di sini. Ya itu makanya di sini ini pusatnya. Maka orang Temanggung dan sekitarnya ini adalah ya tipologinya ya gitu. Tipologinya orang sini ya kalau baik ya baik, kalau brengsek ya brengseknya luar biasa. Karena ini anak singo apa? Iya kan, ini turunan orang-orang kuat pertama di tanah Nusantara. Kandani ngeyel. Dan saya belum pernah ketemu ada orang demo sesadis demonya orang Temanggung. Belum pernah. Menurunkan bupati, orang dokter, orang demo itu umum. Ini orang Temanggung umum. Lah pasiennya sini nyuntik sopo. Itu demo pertama, serem itu. Lah yo dokter rumah sakit kok melu demo lho. Lah sing megap-megap gini terus sing ndambani to. Ini ora Temanggung ora ono. Bupati yang keberapa itu? Saya kaget. Lurah demo, camat demo. Lah itu masih biasa. Lah dokter melu demo itu. Rumah sakitnya Prairis semua. Ini udah Temanggung udah ada. Kan ini pusat kekuatan dan pusat kekuasaan. Ayo izinkan kami berjuang.